Standardization. Pada umumnya ISO dinamakan dengan standarisasinya secara internasional yang berfokus pada pengembangan standar terkait interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Di TC 125 adalah singkatan dari Technical Committee, itu terkait dengan standarisasi informasi kesehatan. Komite ini bekerja untuk menyediakan standar internasional yang dapat digunakan untuk memungkinkan sistem yang berbeda dalam sektor kesehatan saling bertukar informasi dengan aman dan efektif. ISO TC 125 berfokus pada yang pertama, pengembangan standar untuk pertukaran data medis, seperti format data atau struktur data, protokol komunikasi yang digunakan oleh sistem kesehatan. Jadi, rekam medis itu kan macam-macam nantinya datanya. Bisa bisa rumah sakit ini negara ini itu dan sebagainya. Nah, ini perlu adanya standarisasi di tingkat negara bahkan seluruhnya ya. Kemudian menggunakan protokol yang mana di dalam teknologi komunikasi data itu kan ada beberapa protokol kan. Protokol 8080, kemudian protokol HTTPS, protokol FTP dan sebagainya gitu ya. HTTP, HTTPS, FTP, dan sebagainya, protokol SMTP, email, dan sebagainya. Keamanan data pasien. Kemudian adanya pelindungan privasi yang menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa data medis yang sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah. Itu sangat penting teman-teman ya. Saja dengan digitalisasi ini proses penyebarannya lebih cepat sehingga tingkat keamanan juga harus dijaga. Kemudian ISO TC 125 ini berfokus lagi pada integrasi antar sistem di berbagai tingkat, mulai dari aplikasi rumah sakit hingga aplikasi puskesmas dan sistem informasi kesehatan masyarakat. Kita pahami bahwa SIM RS itu banyak sekali macamnya ya, karena pengembangnya itu juga banyak. SIM puskesmas juga banyak. Nah, makanya perlu ada standarisasi minimal mereka bisa saling komunikasi kan gitu. Warna boleh beda, logo boleh masing-masing gitu kan. Desain boleh eh, selera, tapi mereka bisa saling berkomunikasi itu yang penting kan ya. Standar standar yang dikeluarkan oleh ISO TC 125 antara lain untuk standar interoperabilitas dalam sektor kesehatan, beberapa yang paling penting kan kemarin sering kita bahas HL7 ya, Health Level 7, kemudian ada FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resource. HL7 adalah salah satu standar yang paling banyak digunakan untuk pertukaran data medis. Ya, standar ini digunakan untuk memungkinkan berbagai aplikasi kesehatan, berbagai data dan informasi tentang pasien, prosedur medis, dan hasil laboratorium. Jadi, HL7 ini saya kira berupa prosedur-prosedur standar ya. Bagaimana sebuah aplikasi kesehatan itu bisa mengambil data dan mengeluarkan data dengan standarisasi HL7 ini. Kemudian HL7 menggunakan pesan berbasis teks yang memudahkan komunikasi antar sistem dalam format yang terstruktur. Kalau pertukaran datanya menggunakan berbasis audio atau video, itu dari sisi kecepatan akan menghambat ya. Dari sisi aksesibilitas, makanya digunakan menggunakan yang berbasis teks ya. Itu satu HL7, yang kedua FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resource. FHIR adalah standar yang lebih baru dan lebih fleksibel dibandingkan dengan HL7. FHIR dirancang untuk memungkinkan pertukaran data yang lebih cepat dan efisien, serta memungkinkan aplikasi untuk mengakses data kesehatan secara lebih terstruktur menggunakan format JSON dan atau XML. Jadi JSON dan XML ini adalah format standar yang sering digunakan dalam pertukaran data ya. Ini biasa dipakai oleh orang-orang teknis pengembang sistem untuk
bisa bertukaran informasi atau data antar sistem atau aplikasi. FHIR mengadopsi pendekatan berbasis web, memungkinkan akses data secara real time dan mendukung integrasi dengan berbagai platform teknologi yang ada, termasuk dengan teknologi sekarang itu EPA ya. EPA, basicnya EPA juga JSON juga, Application Programming Interoperability. Kemudian ada CDI, jadi istilah-istilah khusus untuk kesehatan, Clinical Document Arsitektur. CDI adalah standar untuk mendefinisikan struktur dokumen medis seperti rekam medis pasien, laporan radiologi, dan laporan laboratorium. CDI memungkinkan dokumen medis tersebut dibagikan antar sistem dengan cara yang terstruktur dan dapat dipahami oleh sistem lain. Nah, kita juga mengenal beberapa istilah lain yaitu DICOM, Digital Imaging dan Communication of Medicine. DICOM adalah standar untuk pengelolaan, penyimpanan, dan pencetakan dan transmisi gambar medis seperti CT scan, MRI, X-ray. DICOM memungkinkan sistem untuk berbagi informasi gambar medis yang terkait dengan data pasien. Nah, di dalam rekam medis itu data tidak hanya berupa teks ya, misalkan tinggi badan, umur, usia, kemudian hasil uh, darah, pemeriksaan lab dan sebagainya. Tapi uh, data rekam medis itu terkait juga dengan gambar mengenai foto torak, ya kan, terutama radiologi itu kan atau X-ray itu kan banyak menghasilkan sebuah gambar ya. Nah, bagaimana data gambar itu juga saling bertukar. Resikonya adalah file gambar itu bisa lebih besar ya, cukup besar dibanding dengan mode teks atau pertukaran teks. Penerapan ISO TC 125 dalam satu sehat. Nah, sekarang ini lebih ke implementasi dalam satu sehat. Penerapan standar-standar ISO TC 125 dalam satu sehat bertujuan untuk menciptakan sistem informasi kesehatan yang lebih terintegrasi dan efisien, yang memungkinkan berbagai sistem kesehatan di Indonesia dapat saling bertukar data dan informasi pasien. Berikut adalah beberapa langkah penerapan yang dapat diambil ya. Yang pertama mengadopsi standar FHIR ya. Terus tadi apa tuh? Fast Healthcare Interoperability Resource. Di ternyata Indonesia pun juga mengadopsi dari standar FHIR untuk pertukaran data pasien ya. Mengadopsi teknologi FHIR untuk satu sehat. Satu sehat dapat menggunakan FHIR untuk memungkinkan pertukaran data pasien secara cepat dan efisien. Seperti rekam medis, pasien, dan hasil laboratorium diagnosis, dan obat yang diberikan. FHR memungkinkan data medis seperti rekam medis, mungkin data medis seperti rekam medis pasien dipertukarkan antara rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya dalam format JSON, JSON, JavaScript.
aktif natif, non natif ya, atau XML. Sebagai contoh, penggunaan data gula darah pasien dari rumah sakit dapat dikirim ke sistem puskesmas menggunakan FHIR dalam format JSON yang memungkinkan dokter di puskesmas untuk merespon dengan cepat. Jadi misalkan seorang pasien yang bukan akan ya, pasien yang memeriksa di puskesmas, untuk dokter pada saat mengambil data pasien terkait dengan gula darahnya itu bisa dilakukan gitu ya. Misalkan pasien tersebut sebelumnya periksa di rumah sakit, kemudian ada sesuatu hal dia periksa di puskesmas. Nah, data-data yang historis yang lalu itu bisa dilihat kembali oleh dokter yang membaca. Prinsip utamanya sih itu ya. Namun apakah benar bisa seperti itu? Saya juga belum pernah ya. Artinya, eh, saya belum pernah melakukan periksa di rumah sakit A, kemudian periksa di rumah sakit B, kemudian bisa mengambil data A. Belum, moga-moga belum pernah saya lakukan karena saya belum belum apa, belum pernah periksa sakit yang lain. Yang jelas prinsipnya mirip kayak BPJS lah. Jadi BPJS itu juga real time ya teman-teman, pada saat kita itu yang pernah saya alami, Pak, juga teman atau saudara yang pernah saya alami juga ceritanya bahwa jika seseorang belum bayar BPJS atau ada tunggakan BPJS berapa bulan itu mungkin ya, selang beberapa bulan itu BPJS-nya seakan-akan tidak aktif ya. Ya pada saat pasien tersebut mau mendapatkan diri untuk periksa menggunakan BPJS tidak bisa digunakan karena statusnya masih tunggakan atau ada tagihan yang belum terbayarkan kan gitu. Jadi prinsipnya seperti itu sih. Jadi mau periksa di rumah sakit, puskesmas, klinik apapun bisa mengakses datanya BPJS. Nomor dua, integrasi sistem dengan HL7 untuk pertukaran data yang lebih luas. Dengan menggunakan HL7, Satu Sehat dapat mengintegrasikan sistem rekam medis elektronik dengan sistem manajemen rumah sakit. Jadi menggabungkan antara SIRS ya dengan EMR-nya, RME-nya. Dulu mungkin lebih banyak aplikasi-aplikasi search ya di rumah sakit, namun sekarang pengembangannya EMR itu ditambahkan fiturnya di dalam search itu, sebuah RME-nya. Sehingga data yang dapat dikirimkan termasuk catatan medis, eh, sepertinya prinsip terjadi pertukaran mau melihat data medis, hasil pemeriksaan, lab, maupun informasi administrasi lainnya bisa dilakukan. Yang sebelumnya dulu di dalam lokal, di dalam satu wilayah, misalkan rumah sakit RSA gitu kan, dokter bisa langsung melihat apa hasil labnya meskipun pasiennya belum menunjukkan, bisa langsung lihat di aplikasinya. Nah, sekarang pertukaran itu di antar wilayah dalam satu kota, misalkan antar antar provinsi, bahkan sekarang sudah di seluruh dunia mungkin, atau mungkin masih di dalam negeri juga dulu ini. Nah, terkait dengan kebijakan atau regulasi. Nomor tiga, menggunakan CDI, tadi apa sih dia? Eh, D-nya dokumen ya, A-nya arsitektur, klinikal dokumen untuk berbagi dokumen medis. CDI memungkinkan dokumen medis seperti laporan laboratorium, laporan radiologi, atau laporan medis lainnya untuk dipertukarkan antara berbagai sistem dengan cara yang terstruktur. Contoh penerapan laporan laboratorium yang pasien dapat dikirim dalam format CDI dari rumah sakit ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya untuk berproses lebih lanjut. Yang keempat, keamanan data dan perlindungan privasi. Penerapan standar keamanan yang ketat adalah keharusan. Data pasien harus dilindungi dari akses yang tidak sah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Pernah yang kita bahas ya, mekanisme autentifikasi yang sesuai, standar out 2.0,
bisa digunakan untuk memastikan keamanan akses data dalam satu sehat. Jadi OAuth itu OAuth itu singkatan dari autentifikasi ya, level atau versi 2.0. Kemudian ada penggunaan API untuk integrasi antar sistem. Satu set harus mendukung integrasi dengan sistem lain menggunakan API berbasis web. Ini akan memungkinkan berbagai aplikasi dan platform seperti laboratorium, farmasi, dan puskesmas untuk mengakses dan berbagi data pasien secara langsung dan real time. Seperti kalian kalau membayar eh, e-commerce ya, beli di orange atau beli di hijau, ya kan, menggunakan bank, kartu debit, ya kan, atau mungkin menggunakan merchant pembayaran lainnya, seperti Dana, mungkin GoPay dan sebagainya, itu semuanya real time ya. Kalian bayar sekarang, kalian bahkan kemarin juga dipermudah banget ya. Saya baru tahu nih, agak lapar juga, beli tiket apa nonton bioskop pun bisa menggunakan aplikasi gitu ya. Saya pilih jenis filmnya, jadwalnya tayang, kemudian saya booking ya tiket, kemudian saya bayarnya menggunakan untuk pilihannya ada Dana, ada uh, OVO, ada Pay dan sebagainya. Langsung bisa terbayarkan dan terregistrasi. Namun seperti biasa pasti ada tantangan dalam implementasi ISO TC 125.1 Sehat ya. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi interoperabilitas di satu sehat antara lain keragaman sistem yang ada. Ya, seperti biasa kan, sistemnya itu macam-macam. Rumah sakit ini ada 15 item pertanyaan data pasien atau data individu pasien. Puskesmas ini memiliki 20 data atau pertanyaan, ya, lengkap lah, mesti lengkap dan sebagainya. Nah, nggak masalah, yang penting tetap nanti yang dibutuhkan berapa ini yang standarnya kan gitu kan. Oh cukup nomor rekam medis, nama, alamat, tanggal lahir misalnya. Itu ya kan, yang lainnya mungkin ada tambahan global apa agama, golongan darah dan sebagainya. Tapi yang diambil hanya 4 data itu misalkan. Jadi keragaman yang sistem yang ada. Kemudian keterbatasan infrastruktur. Beberapa infrastruktur yang di daerah-daerah terpencil ya pasti akan mempengaruhi ya. Kita mungkin nggak terasa karena kita termasuk di kota yang besar gitu kan. Apalagi bagaimana dengan di daerah Papua, di daerah eh, Kalimantan, pedalaman dan sebagainya. Mungkin infrastruktur ini sangat sangat diperlukan, terutama dalam komunikasi data dalam bentuk volume yang besar dan sifatnya real time. Itu infrastruktur memang sangat diperlukan. Yang berikutnya yaitu kendala mengenai regulasi gitu ya. Itu udah umum ya. Jadi tetap harus ada payung hukum, harus ada regulasinya untuk membuat apa eh, payung hukumnya. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki regulasi yang mengatur bagaimana data kesehatan harus dikelola dan dibagikan. Satu set harus memastikan bahwa semua pertukaran data memenuhi peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang kan ada undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Supaya apa sih? Supaya orang-orang yang secara sengaja mungkin atau nggak sengaja menyebarkan data kesehatan seseorang itu bisa dijerat hukum, gitu kan, biar nggak seenaknya kan gitu. Karena kita tahu bahwa data kesehatan atau rekam medis itu merupakan data rahasia ya, negara tingkat berapa gitu kan. Artinya dilindungi oleh negara. Yang berhak hanya pasien tersebut sendiri atau lembaga yang memerlukan dalam rangka urusan hukum ya. Jangan ada masalah hukum apa-apa memerlukan data rekam medis, itu diizinkan. Bagaimana dengan langkah selanjutnya, praktik interoperabilitas di satu sehat?
Jika kita ingin mempraktikkan interoperabilitas dengan satu sehat menggunakan HIR dan HL7, beberapa langkah yang bisa diambil yaitu kita memang harus mendaftar dulu. Jadi misalkan ke depannya teman-teman nanti eh, kerja di satu rumah sakit dan tergabung dalam tim pengembangan SIRS misalkan, kemudian ada pengembangan atau ada ya pengembangan lah ke dalam satu sehat, bahkan mau mengintegrasikan dengan satu sehat, memang yang pertama langkah-langkahnya mendaftar dulu ke satu sehat dengan untuk mendapatkan EPA dan klien ID, dan itu kayaknya nggak bisa perorangan ya, karena harus mendaftarkan menyertakan identitas rumah sakit atau layanan kesehatan tersebut terdaftar nggak di Kemenkes kan gitu kan, setahu saya sih gitu. Nggak sembarang seseorang bisa mendaftarkan ini, nanti diacak-acak, nanti bisa diambil data dan sebagainya. Tapi kalau mengatasnamakan klinik atau klinik pun ya harus terdaftar di Kemenkes gitu kan, dan ada validasinya, diverifikasi juga. Jadi langkah pertama nanti untuk meminta EPA key atau kunci EPA dan client ID, kode kode ID dari klien gitu kan. Kemudian ada dokumentasi EPA satu set ya, yang berbagai macam kode itu dengan standarisasi FHIR. Kemudian gunakan Postman atau alat lainnya. Postman itu seperti uh, tools untuk uh, apa pengiriman atau pengambilan data ya, yang standar menggunakan API satu sehat sebagai data dummy. Jadi melakukan uji coba terus menggunakan Postman. Kemudian yang keempat, terapkan keamanan dengan menggunakan Auth 2.0 untuk autentifikasi dan enkripsi data. Yang kelima, lakukan uji coba dengan sistem lain untuk memastikan interoperabilitas yang mulus dan data dapat dipertukarkan dengan aman. Nah, jadi setelah mendapatkan IPEK, client ID, kemudian mendevelop, dites dulu betul nggak, terkirim nggak, sesuai dengan formatnya enggak, aman tidak, ya transkripsi tidak. Nah itu baru setelah semuanya langkah-langkah itu selesai, baru bisa diberikan ke mode production ya, yang awalnya development, ini ya, masih dalam bentuk pengembangan atau pembuatan, sekarang masuk ke production gitu ya. Kesimpulannya, dengan memahami ISO uh, DC 125 dan penerapan standar interoperabilitas seperti FHIR, HL7, dan CDI, satu sehat bisa diperkuat sistem pertukaran data antar fasilitas kesehatan di Indonesia. Oh, ini masih dalam skup Indonesia ya. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, tapi juga membantu dalam membuat keputusan medis yang lebih baik dan lebih cepat dengan berbagai data yang lebih aman dan terstruktur. Uh, jadi teman-teman, nanti habis ini kita akan latihan. Jadi pada intinya itu uh, satu sehat itu ya intinya pada saat teman-teman mungkin berwisata di suatu tempat gitu ya, ya eh, periksa ya di klinik tertentu, dokter yang memeriksa bisa mengambil data historis teman-teman periksa di sebelum tempat sebelumnya, meskipun mungkin beda daerah, beda provinsi bahkan gitu ya. Seperti itu pada kesimpulannya kan tujuannya. Cuma secara teknis ini kita ada kesulitan untuk dicoba karena memang ya tidak disediakan apa tidak disediakan tools atau tempat untuk coba-coba ya, apalagi untuk pembelajaran. Tapi paling tidak memiliki gambaran lah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, kita break dulu 10 menit ya. Sebelum kita nanti masuk ke latihan soal, kita 15 menit lah, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman. Saya tetap apa di Zoom yang sama, nggak apa-apa. Sementara itu teman-teman, terima kasih. Nanti kita lanjutkan berarti sekitar 15 menit itu jam 18.45, 18.51 ya. 18.51 kita mulai. Terima kasih teman-teman. Siapa yang mau jawab lagi? Apakah HL7, CDI, DCOM, FHIR, atau JSON? Apa yang
Siapa yang berani menjawab lagi? Izin menjawab, Bapak. Oke, Nita lagi. Yang ketiga, apa jawaban Nita? Sepertinya yang C, Bapak, Dikom, Digital Imaging and Communication in Medis. Oke, karena kata kuncinya gambar ya tadi ya. Image ya, gambar. Kita lihat Betul, apakah Bapak. jawaban dari Nita betul. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang Nita mencapai skor 300 ya, tertinggi. Setelah itu Nita dan yang lainnya, kawan-kawan. Oke, kita masih ada 7 soal lagi. Tenang, masih ada soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan? Nah, apakah jawabannya A, proses pengelolaan data pasien secara manual, B, kemampuan sistem yang berbeda untuk saling berbagi data secara aman dan efektif, C, penggunaan data medis untuk penelitian, D, pengumpulan data kesehatan di satu tempat, E, proses pengelolaan keuangan rumah sakit. Ada yang bisa menjawab? Izin Menjawab, menjawab, Bapak. Bapak. Menjawab, Bapak. Nah ini, siapa dulu nih? Yang muncul di layar tadi sangat bila soalnya. Ya wes, Oh, kira-kira jawabannya apa? yang B, Bapak. Apa itu? Yang Kemampuan sistem yang berbeda untuk saling berbagi data secara aman dan efektif. oke, jawabannya dari Salbila. Kita lihat apakah betul. Satu, dua, tiga. Oke, Anda dapat 100 lagi, jadi 200. Ranking pertama tetap masih Nita 300, Tania 200, dan kamu Salbila 200 ya. Oke, itu pencapaiannya. Kita lihat lagi di soal yang ke-10. Nah, di dalam konteks ISO TC 125, apa yang dimaksud dengan standar interoperabilitas? A. Pedoman untuk menyusun kebijakan rumah sakit. B. Pedoman untuk membuat dokumen medis lebih cepat. C. Pedoman untuk memastikan sistem yang berbeda dapat saling bertukar data. D. Pedoman untuk memilih obat yang tepat. Atau E. Pedoman untuk melatih tenaga medis. Siapa lagi? Izin Silakan. menjawab, Izin Bapak. menjawab, Izin Bapak. menjawab. Ya, ini Izin ada menjawab. Yuja Arum. Oke, yang muncul di layar kan Yuja Arum. Jawabannya apa kira-kira Yuja? Yuk, jawabannya yang C, Bapak. Pedoman untuk memastikan sistem yang berbeda dapat saling bertukar data. Oke. Kita lihat apakah jawabannya Yoja Arum betul. Satu, dua, tiga. Betul ya. Karena kata kuncinya ini pertukaran. Interoperabilitas itu adalah pertukaran data. Itu kata kuncinya. Sehingga jawabannya betul. Jadi C. Nah, Yoja masuk dalam kategori dapat poin 100. Pertanyaan nomor 11. Standar apa yang digunakan untuk memastikan keamanan data dalam sistem kesehatan? Apakah DCOM, HL7, Out 2.0, CDI, dan XML? Masih ingat tadi yang saya sampaikan terkait dengan keamanan data? Siapa yang mau jawab? Silakan. Izin menjawab, Bapak. Saya bilang lagi, Oke, silakan. Kira-kira jawabannya apa? Mungkin tapi ya, Pak. Ini mungkin HR7. Eh, Keamanan ya, terkait dengan keamanan. Kalau tadi itu Itu kan juga. apa standarisasi ya, untuk komunikasi datanya. Tapi kalau keamanan, Izin menjawab, oke, nggak Bapak. apa-apa Izin kita. menjawab, Jawabannya yang Bapak. C, Bapak. Oke, Mutiara Zulfi ya, wes, tak kasih kesempatan. Silakan Mutiara Zulfi jawabannya. Mungkin jawabannya yang C, Bapak. Yang mana? Yang C. Apa Oh, itu? Oh, out ya, 2.0 ya. ya itu poin. Out itu singkatan dari autentifikasi. Oke. Mutiara Zulfi, pemain baru. Wah, ini belum pernah masuk. Silakan, kok silakan. Sekarang kita lihat apakah jawabannya Mutiara betul. Satu, dua, tiga. Oke, Anda dapat poin 100. Tertinggi masih Nita, nomor 2 Tania, dan Salsabila. Oke. Berikutnya, pertanyaan nomor 12. FHIR memungkinkan pertukaran data dalam format apa? Formatnya apa nih? FHIR itu juga. Izin menjawab, Bapak. Oke, Irma Gianti, pemain baru juga ini. Silakan Eh, jawabannya. mungkin jawabannya B, Bapak. Yang mana? B.
Oh, Bapak ya, Iya, Bapak. XML, dan JSON ya. Kita lihat apakah jawabannya betul dari Irma Gianti, 1, 2, 3. Terus 100, Anda dapat poin 100, tetap tertinggi masih Tania, Nita, Tania, dan Asabila. Pertanyaan berikutnya, masih ada kesempatan teman-teman. Apa tujuan utama dari penggunaan EPA dalam sistem interoperabilitas kesehatan? Apakah A. Mengelola informasi pasien secara manual, B. Memungkinkan sistem yang berbeda untuk saling berbagi data dengan aman, C. Meningkatkan keamanan data secara otomatis, D. Mencatat hasil pemeriksaan dokter, atau E. Menyimpan data resep dokter. Jadi penggunaan EPA itu Izin menjawab, Menjawab. Bapak. apa ini? Oke, yang terpilih adalah Naya Rizky. Ya. Silakan kalau Jawabannya yang B, Bapak, memungkinkan sistem yang berbeda untuk saling berbagi data dengan aman. tadi kayaknya kamu juga sempat jawab ya, Naya ya. Mungkin Bapak, tapi sepertinya suaranya saya nggak masuk. Oh, berarti ini pertama kali kamu bisa masuk ya. Mungkin Bapak. Ya, kita lihat kalau kamu betul nanti kamu dapat poin 100. 1, 2, 3. Apa kegunaan EPA dalam sistem interoperabilitas kesehatan? Betul sekali, Naya dapat 100, yaitu memungkinkan sistem yang berbeda untuk saling berbagi data dengan aman, itu EPA ya. Pertanyaan 14, mana di bawah ini adalah salah satu tantangan dalam implementasi interoperabilitas di satu sehat? Nah, tantangan ya, apakah keamanan data yang tidak penting, keragaman sistem yang ada dan infrastruktur yang berbeda, kurangnya data medis, semua aplikasi menggunakan standar yang sama, aplikasi yang tidak mendukung enkripsi. Ya, kira-kira Izin menjawab, Bapak. mutiara lagi. Ini kayaknya yang kedua ya, jawaban kedua ya. Mungkin jawabannya keragaman sistem yang ada dan infrastruktur yang berbeda. Keragaman sistem yang ada dan infrastruktur yang berbeda itu bagian dari kelemahannya atau tantangannya yang satunya lagi apa? Masih ingat nggak mutiara? Apa selain ada kalau karena ada 3 ya yang sering aku ilustrasikan payung hukum. Jadi Kurang perlu ingat, ada Bapak. apa? Kurang ingat, Bapak. Kurang ingat ya, Izin regulasi, menjawab, Bapak. regulasi. Oke, kita lihat Mutiara Zulfi, apakah benar menjawabnya? Oke, betul. Tadi kamu udah jawab yang kedua ini ya. Ini, Berarti Bapak. kamu dapat nilai 200, betul kan? Oke, tetap tertinggi masih Nita ya. Terakhir teman-teman, kesempatan terakhir. eh Saya coba nanti buka siapa aja yang join ya. Kesempatan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan keamanan data dalam konteks ISO TC 125? A. Penggunaan antivirus untuk melindungi perangkat. B. Pelindungan data medis dari akses yang tidak sah melalui autentikasi dan enkripsi. C. Pengelolaan informasi administratif rumah sakit. D. Mengelola data pasien dalam format PDF. E. Memonitor data medis untuk diagnosis lebih cepat. Oke, Izin silakan. menjawab, Izin Bapak. Izin Izin menjawab, Bapak. menjawab, Bapak. Ini apa ini? Eh, Tadi kayaknya sih yang langsung on sih Yoja ya. Mohon maaf ya tadi di monitor tadi Yoja yang langsung on mic ya. Silakan Yoja, kira-kira jawabannya apa? Izin menjawab, Bapak. Mungkin jawabannya yang B, perlindungan data medis dari akses yang tidak sah melalui autentikasi dan enskripsi. Oke. Kamu nih jawaban benar yang keberapa ini? Izin menjawab yang kedua, Bapak. Oke, jadi kalau benar mungkin 200 kali ya. Oke, Oke, Bapak. kita lihat apakah jawaban yang benar dari Yoja yaitu B, 1, 2, 3. Betul sekali ya. Ini soal terakhir teman-teman. Ternyata skor tertinggi masih diraih oleh Nita ya kalau nggak salah ya. Betul kan Nita ya? Kamu ya? Izin menjawab betul Bapak. Oke. Tapi ini hanya skor ya. Belum belum ada kaitannya dengan apa-apa. Jadi hanya untuk latihan kita sebagai refresh terhadap apa materi yang hari ini disampaikan untuk memperdalam materi deep learning-nya dengan
tujuan nanti juga bisa menjadi kisi-kisi juga, kisi-kisi di dalam nanti. eh, ini mata kuliahnya itu ada teorinya nggak? Atau semua praktek atau teori praktek? Izin menjawab, untuk mata kuliah pertukaran informasi kesehatan itu hanya ada praktek, praktek saja, Bapak. Oh, praktek. Nah, nanti berarti kayaknya nggak ada UAS teori ya. UASnya berupa praktek ya. Iya, betul. Ya, oke, oke. Ya wis, moga-moga ini menjadi apa? Pengetahuan baru buat kalian untuk mengenai apa? eh, pertukaran. Jadi di era sekarang ini memang diperlukan ya. Jadi terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang sebetulnya RME itu sudah digaungkan di 2006. Waktu itu saya masih di Jogja, itu sudah mulai digaungkan, tapi entah kenapa belum belum dijalankan. Di era Pak Menteri Pak Budi Gunadi ini kemudian bisa jalan. Nah, setelah RME jalan, kemudian bagaimana antar data itu bisa saling berkomunikasi atau bertukar data itu ya, antar layanan kesehatan. Fungsinya ya tadi itu untuk mempercepat eh, informasi terkait dengan diagnosa dokter terhadap pasien yang mungkin eh, belum pernah berkunjung di rumah sakit tertentu dan memiliki data di rumah sakit yang lain dan sebagainya. Oke, teman-teman, sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ini TM saya yang terakhir ya, TM 14 ya. Izin menjawab, sebelumnya ada TM yang belum, Bapak, TM 9 sama 10 dengan Pak Yudi juga. Oh ya wes. Kita cari waktu lagi ya teman-teman ya. Kalau mau daring silakan, kalau mau luring juga silakan. Jadi kita cari waktu lagi tuh TM yang ke-10. Begitu? Baik, G, Bapak. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih siapapun seberapapun yang hari ini join 25 24 mahasiswa berarti ya. Semoga bermanfaat materi yang eh, saya berikan hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap mengerjakan tugas-tugas dengan semangat. Kalau nggak salah nih, tingkat kalian ini tingkat yang memang mempersiapkan kan ya, mempersiapkan apa? Sempro ya, betul? Betul, Bapak. Oh, tapi belum PKL ya? Belum. Nggak apa-apa lah. Jadi ada saatnya nanti kalian PKL, PKL 1, PKL 2, dan magang, nikmatin aja semuanya itu. Manfaatkan PKL itu sebagai eh, men- apa ya istilahnya memperdalam ilmu, mempraktekkan ilmu, membuat jaringan, artinya jaringan tuh koneksi relasi maksud saya, relasi hubungan antar manusia, terutama nanti relasi untuk kedepannya kalian dalam mencari pekerjaan dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam, wabarakatuh. Bapak. Bapak. Terima Terima kasih, kasih. Bapak. Ya.